waktunya berbuka puasa, yuk mendingan kita gabung di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Yuk kita dengarkan. Number one. 939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bertemu kembali di program Celamitan, Ceramah Islam jadi panutan. dan sudah hadir bersama kita sore hari ini ada Umi Yamsasni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Umi ini para Mercy nggak sendirian, selalu ada bintang tamunya. Dan sore hari ini kita kehadiran ada Kiai Sahdan atau yang biasa kita sapa dengan Ki Sahdan. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang Udin. Sebelum ditanya ya, masih sama seperti kemarin, beliau-beliau ini dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas satu tema, tasbih apa HP. Langsung saja kita simak mukadimah dari Umi Yamsasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para Mercy setagoransi yang Umi hormati, yang Umi cintai, yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang tasbih atau HP, terkadang ada orang salah mentafsirkan. Kalau membawa sesuatu, dibawa-bawa itu dengan biji-biji itu ada hitungannya, ada 33, ada 101. Itu menyebutnya tasbih. Padahal ucapan tasbih itu sebenarnya ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu salah satunya, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika sholat ada tasbih ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah bacaan tasbih. Sebenarnya ini hanya sebagai salah satu alat. Mohon maaf kalau perasaan di TV jadi diunjukin. Tapi emang benar Mi, Ya, jadi kita kan juga hadir di Mercy TV, bukan hanya di 939 Mercy gitu FM, ya. tapi kita Iya, juga iya. hadir di Mercy TV. Jadi para Mercy kalau pengen tahu apa tuh channel untuk YouTube-nya? Mercy TV. Mercy TV ya. Iya. Berarti nggak salah ya Umi ya. Nggak salah. Betul. Kalau nggak salah betul ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi sebenarnya tasbih itu ucapan yang kita baca itu tasbih. Nah tadi contoh-contohnya dan masih banyak lagi contoh untuk bertasbih. Nah kalau di sini dikaitkan antara tasbih atau HP, mungkin tema ini lebih kepada yang biasa dalam keseharian kita, yang biasa kita pegang, yang biasa kita sering sentuh-sentuh, lebih banyak ke tasbih ini kah atau ke HP? Mungkin itu maksudnya. Lalu kemudian mengenai HP. Nah, hati-hati dengan HP ini. Kita bisa selamat dan bisa celaka dengan HP. Iya. Jangan hanya sekedar kita mengambil dari sisi positifnya saja, tapi juga memang ada sisi negatifnya. Tergantung bagaimana si pengguna HP tersebut memanfaatkan gadget atau yang dia pegang itu, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa Umi mengatakan HP? Dengan HP bisa selamat, bisa celaka. Kalau yang dipostingnya mohon maaf.
perempuan-perempuan yang seksi di posting, di share di grup, atau mungkin disimpan di status, di upload dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan syahwat, menimbulkan birahi, menimbulkan pikiran orang menjadi bermacam-macam. Itu salah satu yang akan menjadikan dengan HP tersebut celaka. Namun HP juga bisa membawa keselamatan. Kenapa tidak? Yuk, ada hadis-hadis Nabi kita share. Nabi melarang loh kita bergibah. Zaman kita dulu mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Ya, banyak sekali maupun adat istiadat, perilakunya, permainan, bahkan apa aja itu sangat jauh berbeda. Bahkan yang paling ketara kalau kita lihat perbedaannya, dulu Umi bisa makan apa aja bebas. Sekarang makan rengginang aja harus diemut, harus pakai masukin teh manis. Gua seolah-olah kalau ada giginya gitu. Lihat ya. Ini mohon maaf Umi, mungkin bisa diperlihatkan ke para Mercy ya, untuk membuktikan. Bener nggak dimut nggak sih? Udah. Ya, berarti fitnah. Gibah kemarin yang kita bahas apa? Iya, ada antara gibah dan fitnah. Iya, seharusnya waktu itu ada kisah ada. Ya, mohon maaf bercanda. Ini dua-duanya gibah dan fitnah itu merangkap tadi. Maksud saya begini Pak Budi. Kita lanjut. Kita dulu misalnya ke Ya kenapa harus Umi sih? Umi ngomong terang-terang. Kalau biji ketapang mendingan ya, rengginang masih dimut. Celupin ke air. Jangan dimut, celup dulu ke air makan. Kisah dan kayaknya bangga banget ya. Puas banget kisah dan. Masya Allah ya. Jadi begini maksud saya Bang Budi, dulu kita kalau ke musola mau ngaji apa itu sampai Al-Quran aja gantian. Iya. Karena sedikit sekali ya untuk media kita untuk belajar. Bahkan kita kalau pengen baca buku aja harus butuh ongkos, butuh waktu. Bahkan kadang-kadang hanya ada ke desa aja, di kantor desa, di kelurahan, perpustakaan. Itu pun terbatas bahan bacaannya begitu ya. Bahkan kita juga kalau kita sekolah misalnya ya kan, buku aja terbatas. Iya. Bahkan menghapus aja pensil kita lilitinin itu. Berarti ngalamin juga kan Bang Budi. Alhamdulillah pernah dulu. Jadi di kertasnya malah hitam. Iya. Tapi sekarang Masya Allah, dengan kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, itu udah semuanya bisa. Hanya dalam satu genggaman yang bernama HP, kita bisa melakukan apa saja. Di situ dari mulai mutiara sampai sampah ada. Dari mulai pahala berlimpah sampai kemaksiatan ada. Tinggal pilihannya di kita. Mau kita dekat dengan tasbih atau dekat dengan HP. Sebetulnya tasbih ini adalah sebagaimana yang Umi sampaikan, hanya istilah. Dalam arti, apakah kita lebih banyak berzikir kepada Allah, ataukah kita aktivitas keduniaan yang banyak tidak bermanfaat. Sebetulnya dengan HP saja itu bisa dijadikan tasbih juga, kan gitu kan. Tergantung kita menggunakan HP sebejak apa. Nah, indikatornya, ukurannya sekarang gini aja. Sepanjang kita 24 jam di rumah, coba kita pikir, banyakkan mana kita pegang HP apa pegang tasbih. Kita lebih banyak pegang HP apa pegang mushaf Al-Quran. Kalau Bang Udin, Umi yakin lebih banyak kan pegang tasbih. Soalnya Umi sering ngelihat beliau megang tasbih. Biasa dipegang doang. Dipegang doang, iya. Dipegang doang. So jadi nggak enak, jadi Nah terus kita lebih cepat. Endingnya takutnya nggak enak ini. Jangan diterusin, jangan. Nah, kita lebih cepat ngerespon panggilan HP apa panggilan Allah. Kita lebih connect dengar notifikasi WA apa notifikasi Al-Quran, gitu kan? Ini menjadi ukuran kita. Ya, kita sih boleh sih kita lebih banyak HP, setidaknya dalam 24 jam ini ada yang kita isi dengan ibadah, ada yang kita isi dengan zikir, ada yang kita isi dengan tasbih, begitu Bang Udin. Kita nggak ekstrim, kita harus lebih banyak ini ya, kita namanya manusia ya, apalagi kita orang awam begitu ya. Paling tidak selama 24 jam itu ada yang kita baca di Al-Quran, ada yang kita zikirin dalam bentuk tadi tasbih, subhanallah, istighfar dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Kurang lebihnya ya. Jadi paling tidak belen ya Mi ya. Iya, betul. Jangan sampai kita kalah atau terbudaki oleh gadget. Meskipun kenyataannya saya seperti itu. Ya, kita juga mengakui lah seperti itu. Tidak bisa dipungkiri. Saya bangun, udah di deket, yang dipegang
HP. Iya. Meskipun itu terlepas hanya melihat jam Betul. atau ada notifikasi yang seperti dibilang Kisah dan tadi gitu kan Betul. ya. Bahkan kita kadang-kadang nggak sadar begitu bangun tidur, belum baca doa bangun tidur, HP yang kita HP yang cari. dicari. HP mana kan begitu kan? Iya. Betul betul. Iya. Iya. Tapi Nah. masih bagus. Iya. Kalau Daripada kalau nyari HP. Daripada nyari bini gua mana bini gua lupa. begitu bangun istrinya kagak ada. Nggak ada. Dicari. Itu yang susah ini. Iya. Nah, kalau para Mercy kira-kira lebih banyak bertasbih atau lebih banyak istilahnya mengendalikan HP-nya? Kira-kira lebih banyak mana? Hanya para Mercy yang tahu jawabannya. Oke, Mi, ini sepertinya kita akan istirahat terlebih dahulu. Dan kita akan ngasih kesempatan kepada para Mercy juga yang mau tanya-tanya ke Umi dan juga Ki Sadan Iya. sampai jelang berbuka nanti. Nah, pertanyaan bisa dikirim melalui WhatsApp di 083 84 kali 9390. Ya, teleponnya di 021 733 8115. Jangan kemana-mana, tetap di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Hai, saya Fitri. Terima kasih sudah menonton Mercy TV. Tonton terus video-video terbarunya dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Dan untuk notifikasinya jangan lupa dinyalain biar kalian gak ketinggalan untuk video-video terbarunya. Untuk yang di luar kota jangan khawatir, jangan bersedih karena Mercy FM 9390 bisa di-download loh di aplikasi Play Store. Jangan lupa di-download ya. Terima kasih. 939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Yuk, masih bersama saya Udin Lekop di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Dan juga masih ada Umi Yamsasni Ya, betul. dan juga Kisah Dan Betul. dari IPMI. Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Ya, para Mercy yang dimuliakan Allah, Amin. Amin ya rabbal alamin. kita akan kasih kesempatan kepada para Mercy yang ingin bertanya langsung kepada Umi dan juga Kisah Dan. Temanya untuk hari ini tasbih dan HP, namun kita akan ngasih kebebasan. Jadi kira-kira pertanyaan apa yang sampai saat ini masih terpendam dan menyesakkan jiwa dan raga para Mercy daripada nanti keluar jerawat, jadi mendingan ditanyain Tak aja tahu ya. kepada siapa harus bertanya. Iya. Betul. Oke, Mi, tapi kali ini sudah ada Teleponnya dong. Kasih tahu. Oh, teleponnya benar. Besok sekalian kan. Teleponnya di 021 733 8115. Oke, Umi, ini sudah ada para Mercy yang bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan udah kita rangkum. Iya. Nah, ini salah satunya ini ada Mukhlisin di Cijantung. Selamat sore, assalamualaikum. Apa bedanya antara bertasbih dan berzikir? Iya. Mungkin dari Umi dulu, monggo silakan. Bertasbih dan berzikir. Nah, kalau kita berbicara ya sebenarnya episode yang lalu sudah pernah juga kita bahas. Jadi tasbih itu dari berzikir. Jadi salah satu bentuk daripada kita zikrullah, salah satunya yaitu zikir. Tasbih. Jadi salah satu bentuk zikrullah. Nah, itu salah satunya bertasbih. Nah, kan berzikir itu banyak ya, banyak. Ada istighfar, ada bersolawat, ada apa namanya? Ya, jadi kalau ditanya perbedaannya sebenarnya harusnya persamaannya itu. Nah, jadi karena antara zikir dan bertasbih itu ya memang ya itu dia gitu. Jadi salah satu kalimat zikir itu salah satunya bertasbih. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat. Yang kalimat ini khafifatan fil lisan, ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan. Nah, jadi ucapan ini, dua kalimat ini ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan, habibatan ilar rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat tersebut apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah tasbih salah satunya. Ya, silakan takut keburu ini, takut keburu ngambek lagi masalahnya ini. Ya ntar gampang, nanti kita saling menambahkan saja daripada ngambek. Karena kayaknya Umi kena serangan mental. Karena kita berdua, ya kan. Ya silakan. Ya, trauma, takut Kisah Dan ngambek Kayak judul lagu. Atau jangan tak mudah untuk
menerima. Tet. Yunita Ababil. Persis. Yes. Ukurannya M. Ya, satu. Oh, Ya. Tiga. Setiap hari nyetel masa salah. Kalau saya salah wajar. Ya. Iya lah. Udah nggak aneh kalau dia betul. Ya nggak jadi dapat tadi ya deh saya. Tadi saya mau jawab Elia Kadam tuh. Jauh banget ya. Ya. Oke, monggo Ki Sadar. Ya, saya kira udah cocok, udah pas itu apa yang disampaikan oleh Umi bahwa Jangan main cocok aja, dia mah pakai gampangnya aja. Uraikan. Iya, jadi memang tasbih bagian daripada zikir. Zikir itu Betul. umum, bisa apa saja. Bahkan zikir itu termasuk dalam membaca Al-Qur'an termasuk zikir. Betul. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kita mengingat Allah dengan berbagai macam. Ya. Termasuk kita tadi memikirkan alam semesta, mengagumi alam semesta, itu termasuk zikir juga. Jadi zikir itu umum. Tapi yang salah satu bagian dari zikir adalah tasbih. Gitu loh. Bagian ibadah yang masuk kategori zikir tasbih. Bisa tasbih, termasuk tahlil, tahmid, istighfar, macam-macam lah. Itu semua adalah zikir. Nah, fenomena hari ini zikir yang berbentuk tasbih, tahmid, dan istighfar serta lainnya itu kelihatannya kalah dengan ilmu pengetahuan, gadget, dengan teknologi sekarang itu, Bang Udin, gitu kan. Jadinya ini makanya kita cukup prihatin. Setidaknya walaupun tadi nggak seimbang, Bang Udin, 24 jam itu ada kita zikirnya gitu loh. Jangan sampai bablas sampai terus begitu. Yeah. No, gitu. tasbihnya untuk zikirnya. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena yang membedakan orang hidup dengan orang mati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Dalam hadisnya, matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah matalul hayy wal mayyit. Agak dekat. Nah, begitu. Ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya, diomelin saya sama Bapak gitu. Iya, mic-nya kecil kejauhan ya. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Nah, makanya supaya kita hidup terus 24 jam ada hidup yang kita hiasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita lebih banyak dengan HP. Ya kita tidak negatif thinking lah, orang pegang HP bukan berarti orang yang tidak berzikir. Boleh jadi dia lama megang HP karena baca Al-Qur'an kan begitu kemudian. Iya. Atau update status mengingatkan teman-teman yang lain. Betul. Makanya tadi kata Umi, HP itu bermata dua, bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Ini kita kalau temen nih komen di grup panjang banget, kita lagi puasa gini malas baca kan ya, kita tulis aja situ mantap, teman senang dapat pahala Bang Udin. Ya walaupun kita nggak baca, nggak tahu isinya. Kita tahu isinya, kita lagi lapar udah dia pusing. nggak berhusnuzon di sananya kita baca. Kita baca, artikelnya panjang, kita lapar, kita malas. Mantep, keren bro. Iya, tapi jangan sampai sering-sering kita nggak baca. Saya ada teman itu, dia share panjang banget, dijawab sama temennya, mantap. Nggak taunya neneknya meninggal Bang Udin. Lu nenek gua meninggal bilang mantap. Iya. Iya. Nah, kira-kira begitulah. Ya, mudah-mudahan Bang mukhlisin ya. Di Cijantung ya puas dengan jawaban dari Umi dan juga Kisah dia. Oke, Bang Mercy, setagoransi rahimakumullah untuk pertanyaan yang kedua. Kali ini ada datang dari Hasanah di Cisarua. Nah, ini Umi, bagaimana kiatnya agar kita itu lebih rajin pegang tasbih daripada HP. Nah, kalau tadi Umi bilang tasbih ini dalam artian kalimat ya. Ini yang dalam bentuk alat benda atau yang HP tadi ini. Iya. Gimana ini Umi? Kiatnya agar lebih rajin pegang tasbih daripada handphone. Bagaimana kiatnya? Jadi begini ya, kalau kita berbicara tentang kiat, tentu tidak jauh daripada kebiasaan. Ada pepatah bijak mengatakan Allah bisa karena biasa. Segala sesuatu kalau sudah terbiasa, maka kita ketika tidak melakukan hal tersebut, kita akan merasa ada yang kurang. Nah, maka biasakan saja, biasakan. Andai pun tidak memegang butir-butiran yang selalu dibawa-bawa, yang kita bilangnya itu tasbih, andai pun ya. Cukup saja di dalam hati, berarti itu tasbih qalbu, tasbih di dalam zikir qalbu ya, di dalam hati. Nah, jadi bagaimana caranya? Andai pun kita memegang HP, sebenarnya itu ya bisa hati kita itu sambil berzikir sebenarnya, gitu kan ya, sebenarnya. Apalagi jika yang kita baca memang ayat-ayat Allah, mungkin postingan dari teman tentang masalah-masalah kebaikan.
Ketika kita baca ada kiriman sholawatan, ada kiriman hadis-hadis, ada kiriman kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali dan lain-lain. Itu sebenarnya itu juga termasuk ke dalam zikrullah itu, gitu kan ya? Karena apa? Ya Sayyidina Ali kan menasehati kepada kita sesuatu yang baik. Berarti kan mengingatkan kita kepada Allah. Ya emang zikrullah itu apa kan? Mendekatkan diri kepada Allah gitu kan ya, jadi menyebut asma Allah gitu. Jadi nah salah satunya yaitu ya dengan bertasbih tersebut, dan HP itu semoga tidak dijadikan ajang kita sehingga menjauhkan diri kita dari bertasbih itu. Ya kalau saya tambahin sedikit Bang Udin, supaya kiat-kiat kita lebih dekat dengan zikir, dengan tasbih daripada HP itu, ya kita harus buat target, harus ada target. Betul. Dalam sehari semalam ini atau sebulan, bisa kita targetnya harian, mingguan atau bulanan gitu loh ya. Pokoknya hari ini setiap hari saya targetnya baca tasbih subhanallah 100 kali. Iya. Gitu loh. Nah, sehingga kita diingatkan dengan target ini itu. Kemudian setelah target kita bikin jadwal gitu. Kapan nih kita waktu lenggangnya? Oh, saya kalau sebelum tidur aja nih baca tasbihnya 100 kali gitu kan. Kalau misalnya pagi yang lebih luang, pagi gitu. Jadi ada target. Kemudian ada denda. Kalau saya nggak baca habis subuh 100 kali sholawat misalnya, saya mau sumbang 100.000 gitu loh. Jadi dendanya pun kita dapat sedekah, dapat pahala. Target kita punya. Mengapa sih ulama-ulama dulu kalau kita minta amalan dikasih baca ini habis sholat subuh ya, baca ini kalau habis tahajud ya. Sebetulnya amalan itu dibaca kapanpun bisa. Cuma agar supaya kita istiqomah, ada ditentukan oleh guru kita. Nih baca habis ini di waktu ini, supaya kita istiqomah, supaya kita bisa tetap berzikir walaupun dalam kondisi sesibuk apapun. Kira-kira menyempatkan gitu. Menyempatkan diri karena kita udah punya jadwal dan target gitu. Oke, mungkin seperti itu Mbak Hasanah di Cisara untuk pertanyaannya. Kiat agar lebih rajin pegang tasbih ya. Tapi di sini juga bukan pegangnya ya Mi sebenarnya. Bukan masalah memegangnya, tetapi lebih ke bertasbihnya. Jadi jangan sampai kalau kita nggak punya target, jadi kita tidur lagi bangun, tidur lagi. Kayak ada dikatakan man koma fi Ramadan summa nama summa koma summa nama fahuwa musyrik. Barang siapa yang di bulan Ramadan terjaga, kemudian tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, maka dia termasuk golongan mbah syuri. Tidur lagi, bubuk lagi, tidur lagi. Itu pernah zikir, bangun tidur, mesti golongan mbah syuri. Bagus itu. Mbak Surip dirasani, mudah-mudahan tenang di alam sana. Kita Fatihah lah buat Mbak Surip ya. Al-Fatihah. Ya lanjut kemudian silakan. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Ini waktu kita udah makin mepet aja nih. Ini dari Abizar Solihatun. Wah, dia nggak menunjukkan alamatnya ini. Nggak apa-apa deh. Kalimat zikir. Bagus. Saya dia ngambek di bangunan yang ngambek nih. Kemudian kita pergi aja. Saya malah nggak gitu Ki. Gimana? Jadi biasanya kalau misalnya ada yang bilang bagus, saya kasih hadiah. Oh gitu ya. Satu gelas cantik letak kalau dulu. Itu Pak Rudi demen banget itu. Kalau sekarang satu gelas air mineral. Tapi karena berhubung puasa, kalau saya jadi saya nggak bisa kasih hadiah apa-apa. Kita lanjutin aja. Nggak apa-apa, besok kamu dibawain gelas. Ada foto uminya. Hasil dulu ya pernikahannya, souvenir. Enggak beneran kita. Oke Umi, ini ada kalimat zikir yang terbaik itu seperti apa? Kalimat zikir yang terbaik. Yang terbaik. Sebenarnya semua kalimat zikir itu bagus. Tidak ada yang tidak baik, semuanya. Contoh kita menyebut asma Allah. Hanya Allah. Bagus. Karena apa? Orang yang terbiasa menyebut asma Allah boleh jadi nanti dipanggilnya oleh Allah ketika ruh dan jasadnya dipisahkan, dia sedang menyebut asma Allah. Dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Allah, hanya Allah. Atau di antara 99 itu
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Muizz ya Mujil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Bais ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mudi ya Mudi ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Ta'ala ya Baru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikul Mulk ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni Amani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Bani Baqi ya Warith ya Rasyid ya Subur ya Allah 99 itu asma Allah. Kita mau yang mana? Ya Muqsit ya Muqsit ya Jami ya Jami ya Jami ya Jami boleh. Ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim boleh. Asal jangan Yahudin. Apalagi Yahudi jangan. Yang berkok boleh lah. Nah, jadi intinya semua kalimat zikir itu di situ ada ucapan asma Allah, itu semuanya baik apapun. Kisah dan mau menambahkan? Iya, betul. Semuanya masing-masing zikir itu ada keistimewaannya tersendiri-sendiri. Ya, secara umum memang banyak sekali dalil, diantaranya Rasulullah pernah bersabda, ingin menunjukkan kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih hebat, lebih mahal daripada emas dan perak? Mau ya Rasul, apa itu? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita juga sering mendengar kalimat afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, yang paling utama daripada zikir itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi di sisi lain banyak sekali seperti tadi tasbih yang Umi sampaikan, bagaimana dia ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah, itu bertasbih dan seterusnya. Jadi tinggal bagaimana kita mendawamkan tadi, menargetkan apa yang sekiranya ringan bagi kita. Ustadz, saya mah zikirnya baca Al-Quran aja setiap hari. Oh silakan, nggak apa-apa. Ustadz, saya kalau baca Quran mata sering rada cepat-cepatnya begitu. Bagaimana kalau saya saya sholat aja gitu kan? Oh silakan sholat qiyamul lail setiap hari, ditargetkan berapa rakaat begitu kan? Ya. Kalau rakaat saya sholat kaki cepat ini, pegal asam urat. Silakan dengan apapun, sedekah, oh bagus malah dan seterusnya gitu. Yeah. Termasuk istilahnya sedekah itu apakah termasuk zikir? Ya. Ya itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan tasbih itu adalah sedekah. Gitu loh. Tasbih itu sedekah. Setiap ruas kita kan harus disedekahin nih. Nah, diantaranya adalah dengan bertasbih. Itu masuk bagian daripada sedekah. Sedekah itu gitu. Oh, luar biasa. Oke, Umi dan Ki Sadan dan juga para Mercy yang dimuliakan Allah. Ini waktu kita udah semakin mepet. Sebentar lagi kita akan menunaikan buka puasa ya. Dan mungkin langsung kita ke kesimpulan sebelum pamit Umi untuk tema hari ini. Tasbih apa HP? Monggo Umi. Para Mercy, Tagoransi, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertasbih, tujuan kita yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk apa? Menginginkan kebarokahan. Namun tentunya jika kita ingin menginginkan kebarokahan, ada beberapa tips yang akan Umi sampaikan. Pertama, jangan lupa bersedekah dalam setiap hari. Kalau kita dalam sehari saja lupa bersedekah, Masya Allah, dipersulit rezeki kita. Jangan berkata, aku juga masih kurang. Itu orang yang pelit. Kemudian jangan lupa di dalam setiap hari kita membaca Al-Quran. Nah, ini juga zikir. Jangan lupa dalam setiap hari, walaupun mungkin satu ain saja yang kita baca atau satu halaman saja, itu jangan sampai kita lupakan. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kemudian jangan lupa mendoakan orang tua. Dalam sehari semalam kita lupa mendoakan orang tua, dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bersedekah pun kita usahakan bersedekah atas nama orang tua. Dan kemudian apalagi jangan lupa bersolawat. Ini hanya sebagian saja yang kami sampaikan. Jangan lupa bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Silakan apa saja, bahkan yang terpendek sallallahu ala Muhammad itu silakan. Insya Allah, karena apa? Tujuan kita bertasbih, tujuan kita berzikir kepada Allah, tentu kita menginginkan keberkahan dari Allah. Maka yaitu tipsnya sebagian yang sudah Umi sampaikan, semoga kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Ya, para Mercy Tagoransi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
setiap zaman ada tuntutan dan tantangannya. Kita tidak bisa menolak zaman, kita juga tidak bisa menolak keadaan. Artinya kita harus bijak dalam mensikapi setiap sesuatu. Ya. Seperti misalnya tubuh kita. Kita akan berbahaya, tidak akan bisa kalau kita menolak semua makanan. Sebagaimana juga kita tidak bisa akan memakan apa saja. Menolak apa saja makanan kita akan sakit. Mati bahkan kita. Begitu juga kalau kita makan apa saja kita juga akan mati. Artinya tubuh ini butuh makanan yang baik, yang jelek-jeleknya dibuang. Begitu juga kita, teknologi sekarang HP yang luar biasa, tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Dia mau kita gunakan untuk baik ataukah keburukan, pilihannya ada di kita semuanya. Jangan sampai nih Al-Quran zikir-zikir ditinggalkan oleh kita semuanya. Kita udah sibuk dengan HP. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30, Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mengabaikan zikir, ibadah, termasuk Al-Quran daripada teknologi yang namanya HP. Begitu Pak Mudin. Oke, terima kasih Ki Syahdan dan juga Umi Yamsasni atas ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya, buat teman-teman saya, buat keluarga saya, dan juga buat para Mercy yang selalu setia di Mercy FM pada umumnya, dan juga yang selalu setia nonton di channel Mercy TV. Ya, sekali lagi terima kasih Umi dan Ki Syahdan. Sesaat lagi kita akan buka. Dan para Mercy, selamat menantikan berbuka puasa. Besok kita bakal ketemu lagi masih di program yang sama, yaitu Celamitan Ceramah Islam jadi panutan. Saya Udin Lekok. Saya Ki Syahdan. Saya Umi Yamsasmi. Pamit. Tos dulu ah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mercy Terima kasih para Mercy yang telah gabung di Celamitan Ceramah Islam Jadi Panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa syafaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mercy